bagaimana mengatasi kesepian karena anak cucu sudah tidak tinggal bersama. Warisan iman apa yang bisa diberikan karena waktu berkumpul dengan keluarga bersama juga terbatas. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Andri, Bapak Kardinal. Iya, sebetulnya yang mesti menjawab atau menanggapi pertanyaan ini adalah komunitas senior, komunitas keluarga-keluarga lansia, yang pasti mempunyai pengalaman yang sama dan pasti juga mencoba memaknai pengalaman itu. Ada yang berhasil sedikit, ada yang berhasil semua, lalu bisa saling berbagi pengalaman. Tentu saya mencoba menanggapinya sejauh dapat saya mengartikan pertanyaan itu. Yang pertama, yang perlu dijawab, yang perlu ditegaskan adalah bahwa hidup berkeluarga itu adalah jalan menuju kesucian. Jadi pengalaman apapun sejak keluarga itu muda, sampai keluarga itu medior, sampai keluarga itu senior, ya tetap sama. Keluarga adalah jalan untuk mencapai kesempurnaan kasih, untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani. Oleh karena itu, nah ini mungkin yang secara konseptual gampang dikatakan, tetapi dari pengalaman tidak gampang. Kesepian adalah bagian dari hidup berkeluarga. Khususnya ketika sudah senior, seperti tadi dikatakan, anak-anak sudah berkeluarga, sudah pergi, cucu juga sudah tidak jadi satu. Salah satu akibatnya adalah kesepian. Oleh karena itu, yang paling penting menurut saya adalah keyakinan iman bahwa setiap pengalaman yang baik, yang kurang baik, yang menyenangkan, yang kurang menyenangkan adalah tangga atau langkah maju menuju kesempurnaan kasih. Sekali lagi saya tahu apa yang saya katakan, gampang dikatakan, tetapi tidak gampang ketika mengalami itu. Teorinya, kesepian itu mesti bertumbuh menjadi keheningan. Sangat berbeda. Kesepian itu membuat cemas, keheningan itu membuat orang damai. Itu tentu soal lain untuk kita bicarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak biasa dibicarakan, tetapi saya ingin menyampaikan apa yang sering dikatakan atau sering saya baca. Bahwa hidup, ini salah satu definisi hidup ya. Hidup adalah suatu proses kehilangan. Biasanya kan orang mengatakan proses menuju kedewasaan, menuju kebahagiaan dan sebagainya. Salah satu rumusan dari hidup adalah proses kehilangan. Tetapi bukan kehilangan begitu saja, kehilangan yang bermutu. Aneh juga ya kalimat ini. Saya mengambil contoh begini. Ketika seorang anak lahir ke dunia ini, dia sudah kehilangan. Apa yang hilang dari seorang bayi yang lahir? Keamanan di dalam rahim ibunya. Ketika dia berada di dalam rahim ibu kan tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ketika dia lahir, dia merasakan panasnya matahari, polusinya udara, itu sudah kehilangan. Ketika dia menjadi anak-anak, sudah lain, tidak ada orang tua atau kakak adik yang menjewer bayi kan tidak ada. Tetapi ketika dia sudah bertambah umur, mulai tanda petik nakal, umur 5 tahun, 6 tahun, dia sudah mulai nakal, nanti sudah mulai ada apalah untuk mengingatkan anak itu supaya tidak nakal. Menjadi remaja, menjadi dewasa. Ketika orang menjadi dewasa, dia sudah berpikir mengenai masa depan. Anak-anak belum.
Anak-anak ya bisa hari ini saat ini menangis, nanti 10 menit lagi dia bisa tertawa terbahak-bahak. Itu tidak mungkin untuk orang dewasa. Dia sudah berpikir mengenai masa depannya, anak-anak belum. Itu sudah kehilangan lagi, dan begitu terus ketika Bapak memilih untuk hidup berkeluarga, Bapak sudah kehilangan juga pilihan-pilihan yang lain, dan begitu seterusnya. Ketika masih muda, main sepak bola juga gagah, lari juga kenceng. Dan nanti kalau sudah usianya 60, 65 kan ngos-ngosan, kehilangan lagi. Nah, salah satu kehilangan itu adalah yang Bapak sampaikan itu. Kehilangan kebersamaan dengan anak-anak dan cucu-cucu. Tetapi saya yakin itulah jalan menuju kesempurnaan kasih. Rela kehilangan. Anak-anak mencari jalan hidupnya sendiri. Cucu-cucu mencari jalan hidupnya sendiri. Pengorbanan orang tua menurut bayangan saya, salah satu yang paling berat justru itu. Ketika melepaskan anak-anak, melepaskan cucu-cucu untuk mencari jalannya sendiri. Itu adalah makna dari kehilangan. Nah, caranya mengatasi kesepian seperti apa? Itulah yang tidak gampang ya. Pasti saya membayangkan tidak mungkinlah anak-anak, cucu-cucu kalau dibesarkan di dalam keluarga dengan kasih yang tulus, tidak akan pernah mengunjungi eyang-eyangnya, opa-omanya lagi. Pasti tidak. Saya yakin selalu akan mencari waktu mereka itu untuk mengunjungi. Dan itu kegembiraan yang sangat besar. Nah, kesepian seperti itu, saya katakan tadi hal yang biasa. Semua orang mengalami kesepian. Alasannya apapun. Bahkan kalau saya boleh baca teks kitab suci dari Rasul Paulus misalnya, dia mengalami kesepian ketika dia menulis surat kepada temannya yang baik yang namanya Timotius. Saya baca 1 ayat, 2 ayat ya, untuk menghibur bahwa kesepian itu bukan barang yang harus ditolak, tetapi harus diolah supaya menjadi keheningan. Ketika kita menjadi hening, hati mengendap, kita melihat makna. Saya baca beberapa ayat. Bukan hanya kesepian, kemarahan juga ada. Ini ya misalnya, kesepiannya diungkapkan dengan kata-kata ini. Saya baca 2 Timotius bab 4 ayat 9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ini kan kalimat orang yang merasa sepi kan, sendirian. Karena Demas telah pergi, ia telah berangkat ke Tesalonika. Tuh, kesepian. Rasul Paulus pun kesepian. Jadi kalau kita kesepian, ya jangan heran. Tidak usah terlalu gelisah. Saya tunjukkan kemarahannya. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Di ketika Paulus sudah usianya lanjut, berada di dalam penjara, pengalaman masa lampau itu muncul. Sekaliber Paulus masih mempunyai perasaan seperti ini. Maka kalau kita seringkali atau kadang-kadang di dalam hati kita muncul rasa marah, ya tidak usah khawatir, biasa manusiawi. Nah kuncinya, Paulus tidak hanya marah saja, kalau hanya marah saja tidak ada artinya kan. Tetapi yang paling penting adalah kalimat yang menyusul dari semuanya itu. Kalau mau kesepiannya lagi ya, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun membantu aku. Nah sekarang penghiburannya, ini ketika Paulus sudah menjadi pribadi yang hening, itu semua hilang. Lalu dia mengatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Itu proses.
dari kesepian, marah, ingat masa lampau yang tidak menyenangkan. Tetapi tidak berhenti di situ atau tidak tambah marah, tak terkendali, menjadi ketika mengendap, menjadi hening. Tuhan yang menguatkan aku. Jadi Bapak, saya kira tidak usah khawatir bahwa ada kesepian. Yang harus diusahakan kita coba adalah mencoba mengubah dengan bantuan rahmat kesepian itu menjadi keheningan. Untuk sementara itu, Ibu. Baik.